nih Kak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini udah siap pengujian praktek? Insya Allah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan ujian praktek IPA kelas 8. Kemarin itu kalau nggak salah sudah bilang ya, materinya tentang tekanan, ya kan? Minggu lalu kalau nggak salah sudah dibilang tentang tekanan. Nah, tekanan yang akan kita bahas kali ini ada dua, tekanan zat padat sama tekanan gas. Ya, tekanan zat padat sama tekanan gas. Sebelumnya ustazah mau lihat dulu anak-anak ustazah semua yang udah datang hari ini, ada 33 orang. Bentar ya. Yang kameranya belum dibuka, itu dibuka ya kameranya. Ustazah mau lihat dulu. Nampak nih. Biar nampak mukanya yang cantik-cantik itu. Ya, Dek. Nampak muka kakak yang cantik kan, Dek? Ini masih ada yang belum buka kamera, yang belum buka dibuka kameranya ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan bentar ya. Sebentar ya, Nak. Kayak gini dia. Kayaknya ada bentar-bentar ada yang salah ini. Coba panggil ustazah Nana bentar. Bentar ya. Bentar ya, Nak ya. Bentar ya sayangnya. Nggak bisa ini. Nampak Mak? Kok kayak gini dia? Di sana cuma nampak ini aja ya, nggak nampak jelas ya. Cuma nggak nampak slide-nya ya. Pangeran udah ngirim lagi ya? Bukan, maksud saja bukan yang itu video, ini lain lagi. Iya, sedikit dulu, belum kakak buka. Enggak, ini PowerPoint Kak, ini bukan, ini kan Word, ini mah dalam bentuk PowerPoint. Maksudnya ini dalam Word, ini kan ya. Rizka mana? Pun cuman itu yang kakak buka. Iya memang itu maksud ini, cuman itu dalam Word, ini kirim dalam bentuk PowerPoint. Kakak bukanya dalam Word, jadi nggak bisa dibuka. Ini perlu nih. Itu nanti aja, nanti ini disapain, maksud ini yang ini. Kakak ini nggak perlu ini kan? Perlu, tapi nanti maksudnya nanti itu bisa diapain. Ini kan dia dalam Word. Belum kakak buka. Akhirnya cuma satu. Nggak usah, itu nggak usah dibuka dulu. Udah ngomong dulu. Sebentar ya, kayaknya ada kesalahan teknis sebentar. Tapi sambil kita menunggu saja mau informasikan yang akan kita bahas yaitu tentang tekanan pada zat padat sama gas. Kalau zat cair nggak usah kita bahas lagi. Sambil menunggu itu saja akan menyampaikan sedikit informasi tentang ujian penilaian tengah semester, ya kan? Ujian penilaian tengah semester itu untuk kelas 8 akan dilaksanakan pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 3
itu akan dilaksanakan ujian penilaian tengah semester. Adapun yang akan menjadi kisi-kisi ujian kita, sambil menunggu nih ya, kalian catat aja dulu. Tak ada sini. Yang akan menjadi kisi-kisinya yang pertama yaitu menghitung tekanan pada zat padat, kemudian tekanan hidrostatis, sama yang hukum Pascal. Itu kalian latihan aja di rumah ya, cara menghitung dengan menggunakan rumus-rumus yang udah kita pelajari. Itu tekanan pada zat padat, tekanan hidrostatis, satu lagi adalah Pascal. Punya kakak dalam PowerPoint, Riz. Tapi itu dibukanya dalam Word, jadi nggak bisa. Nah, coba lah tuh. Gimana filenya tadi? Download ya? Download, kayaknya udah download. Itu tuh. Tadi dibuka dalam Word kan, punya kan? Nggak bisa dia, cuman Dah tadi apa kisi-kisinya? Tekanan pada zat padat, terus hidrostatis, satu lagi hukum Pascal. Itu dipelajari di rumah. Kemudian nanti masuk juga tentang sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan tuh gangguan pada sistem pernafasan, terus organ-organ pernafasan, terus tentang pernafasan jenis-jenis pernafasan gitu. Nanti kalian pelajari di rumah ya, itu udah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Jadi itu adalah kisi-kisi pelajaran yang akan diujiankan pada hari Rabu insya Allah. Jadi nanti ujiannya itu dalam Google Form ya nak, pakai aplikasi Google Form. Jadi Ustazah harap udah bisa lah anak-anak Ustazah semua udah di share. Oke, syukron Ustazah. Udah jelas ya, ada yang mau tanya untuk kisi-kisi ujian hari Rabu? Pakai Google Form gak ada masalah kan? Pandai semua kan? Untuk IPA karena kita ada hitungannya, nanti itu 10 soal. 10 soal pilihan ganda. Hah? Ke bawah. Bentar. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jadi nanti ada soal hitungan. Dah, waktunya itu 60 menit. Nah, ingat jangan berbagi jawaban ke teman-temannya. Berdosa hukumnya ya. Jadi harus jujur. Nanti jangan sampai kalian bagi-bagi sama kawan, nilai kalian jelek, nilai kawan kalian yang bagus. Biasanya kayak gitu. Dah, ya kita mulai ya. Ini adalah ujian praktikum IPA kelas 8, menyelidiki tentang tekanan pada zat padat dan gas. Nah, yang dinilai apa aja? Seperti biasa, kalau ujian praktek yang dinilai yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Kamu siapkan alat dan bahannya, skornya 10. Melakukan praktikum, skornya 30. Dari mana Ustazah tahu kalian melakukan praktikum? Yaitu dengan mengirimkan foto ataupun video dokumentasi praktikum. Jadi misalnya kalian praktikum, kalian fotolah bahan-bahan kalian, apa yang udah kalian lakukan, misalnya tentang pakai tekanan pada gas, nanti ada contohnya, ada videonya, nanti kalian foto atau kalian kirimkan ke Ustazah videonya. Nanti kalau kamu udah menyelesaikan praktikum, tambah skornya 30, jadi nilainya 40, udah ada bahan, udah ada praktikumnya 40. Kemudian menjelaskan hasil pengamatan, skornya 20, jadi 60. Kayak mana cara menjelaskannya? Nanti kan ada soal-soal yang Ustazah berikan, kamu jawab itu soal-soalnya.
Kalau bisa menjawab soalnya skornya 20, udah 80 nilainya. Nah, kalau kamu buat semuanya tapi kamu nggak buat kesimpulan, ya udah nilainya pas-pas 80. Tapi kalau kamu buat semuanya, tambah kamu buat kesimpulan, maka nilainya 100. Paham? Tambah 20 lagi ya. Nah, apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, pada tekanan jet padat dulu ya. Ini ada 2 praktikum berarti ya. Ada 2 praktikum yang akan dilaksanakan. Yang pertama, tekanan pada jet padat. Apa aja bahannya? Yang pertama adalah 2 buah plastisin. Tahu plastisin kan? Lilin mainan itu, kerak lilin mainan itu kan. Nah, itu bisa beli di kedai-kedai, itu kan ada tuh yang harganya agak murah kan. Nah, itu ada 2 buah plastisin tapi ukurannya besar. Tapi kalau nggak ada plastisin kayak mana saja, boleh pakai tanah liat. Pakai tanah liat boleh. Nggak ada tanah liat saja, pakai tepung. Tepungnya dicampur air gitu kan, dibuat dibentuk-bentuk gitu kan. Jadi kayak adonan plastisin agak keras gitu kan. Nah, boleh ya. Jadi bisa yang mana aja, boleh bisa pakai plastisin, boleh pakai tanah liat, atau kalau nggak ada boleh pakai tepung terigu. Jadi yang mana yang ada punya kalian. Yang kedua adalah 2 keping uang koin yang 500 perak. Uang logam itu kan, uang koin itu yang 500 perak ya. Itu 2 buah. Kalau nggak ada 500 kayak mana saja. Boleh yang 1000 tapi harus dua-duanya 1000. Jadi dia harus sama, bentuk uangnya itu nilainya harus sama supaya bentuknya sama, luas penampangnya juga sama. Paham ya? Jadi terserah mau uang koin yang berapa, tapi yang saja sarankan yang gopek, yang 500 perak. Ya. Kemudian ini adalah untuk alat-alat pada tekanan jet padat. Yang kedua, alat-alat pada tekanan jet gas. Yang gas ada 2 juga alat dan bahannya. Yang pertama adalah, ini salah ini, afwan ya. Biar saja edit dulu. Bentar. Ini salah nih ya, jangan ikuti, ditulis saja. Alat dan bahan untuk jet gas. Yang pertama adalah kertas HVS. Kertas HVS. Nggak ada kertas HVS, boleh kertas biasa. Satu lembar kertas HVS. Udah. Yang kedua adalah gelas. Yang ketiga air. Udah. Yang pertama tadi apa? Kertas HVS ya. Ya, kertas HVS 1 lembar. Yang kedua gelas. Yang ketiga air. Nah, itu dia. Udah. Apa yang harus dilakukan? Nah, perhatikan ini. Ini ada videonya. Nampak nggak videonya? Belum ya? Nggak nampak videonya ya? Bentar ya. Ini ya videonya. Tunggu bentar. Nampak? Saja ulang. Nampak? Nampak Zak. Oke. Ini yang dia tekanan pada zat ya, gas. Yang pertama tadi kertas lembar, habis itu gelas, air. Kalau ada gunting boleh juga pakai gunting. Yang pertama, nih. Ini kertas HVS-nya. Kamu potong kertasnya bentuknya persegi. Bentuknya persegi seperti ini. Kalau nggak dipotong pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya, terserah mau dipotong atau enggak. Kalau nggak dipotong juga nggak apa-apa.
Udah, kayak gini dia bentuk kertasnya. Setelah itu nanti kamu ambil gelas, isi gelas tersebut dengan air secukupnya. Isi gelasnya dengan air secukupnya, nggak usah terlalu penuh. Nggak usah terlalu penuh, secukupnya aja. Nah, seperti pada video ini. Kemudian, tunggu ya, ini agak lama sedikit ya. Kemudian, nah, kamu letakkan posisi kertas itu di atas gelas yang udah berisi air. Letakkan, nah, seperti pada gambar. Udah, ditekan. Setelah ditekan, dibalikkan kertasnya, kemudian kamu lepaskan tangan kamu. Apakah hasilnya seperti pada video ini? Nanti kamu praktikan. Pada gambar tersebut apa yang kamu bisa lihat? Nah, pada video itu apa yang bisa kamu lihat? Paham? Paham bisa. Mudah kan? Sekali lagi diputar. Sekali lagi ya, harus dia putar videonya ya. Nah, ini tadi kertasnya digunting, dicatatlah, nak. Gunting atau potong kertasnya berbentuk persegi. Berbentuk persegi. Sudah, setelah itu ambil gelas, kemudian isi air secukupnya ke dalam gelas. Ambil gelas, kemudian isi gelas dengan air secukupnya. Gak usah terlalu penuh. Setelah itu, nanti posisikan kertas di atas gelas. Seperti pada video ini, posisikan kertasnya di atas gelas. Kemudian kamu tahan dengan tangan kamu. Kemudian dibalik. Nah, tahan, dibalik. Setelah dibalik, lepaskan tangan kamu. Nah, nanti videokan ya, atau fotokan hasil dari praktikum kamu. Nah, amati peristiwa yang terjadi. Itu yang pertama, yaitu tentang tekanan pada gas. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya? Wah, siapa itu? Cak, gelasnya yang ukuran berapa aja bisa ya? Bisa. Bisa, gelasnya terserah mau ukuran berapa. Ada lagi yang mau tanya? Gak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Yang ini tekanan gas pada tekanan pada zat padat. Ulang ya. Ini tekanan pada zat padat. Yang pertama tadi, sediakan alat dan bahannya, uang 2 buah koin ya, 2 buah koin. Ini plastisinnya. Ya. Kemudian langkah kerjanya adalah yang pertama siapkan plastisinnya. Siapkan plastisinnya seperti pada gambar berikut ini, pada video tersebut. Nih, kalau kamu rasa plastisinnya kurang besar, kamu boleh tambah plastisinnya, tapi ukurannya harus sama ya. Plastisin yang satu dengan yang lainnya itu dia harus sama ukurannya. Kemudian ambil 2 buah uang koin yang 500 perak tadi. Kemudian yang satu diposisikan seperti pada gambar ini, diletakkan di atasnya. Yang satu lagi posisinya berdiri, ditegakkan. Ya, yang satu dia begini, dia ditidurkan, yang satu lagi posisinya tegak. Jadi ada 2 posisi yang berbeda. Nah, kemudian kamu tekan sama-sama besar tekan. Apa yang terjadi? Kamu lihat apa yang terjadi. Apa beda plastisin yang satu ini dengan yang satu lagi? Mudah kan praktikumnya? Itu aja. Mudah kan? Ulang lagi videonya. Nggak usah, oke. Udah paham ya? Nah, kemudian nih balik lagi kita ke sini. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah
pada posisi uang koin manakah yang memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil? Dari tadi kan ada dua kan, yang ditidurkan sama yang diberdirikan. Menurut kamu, posisi uang koin manakah yang dia luas permukaannya paling kecil atau yang lebih kecil dari gambar tersebut, dari video tersebut? Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang koin dengan posisi horizontal dan vertikal dengan besar dorongan yang sama, uang koin manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Ketika kita tekan tadi kan, yang kedua uang koin tersebut, yang manakah yang dia memiliki bekas yang lebih dalam? Kemudian kalau udah kamu pilih misalnya salah satunya, kamu jelaskan kenapa demikian, kenapa yang itu dia lebih dalam. Berdasarkan dari materi yang udah pernah kita pelajari, kamu jawab kenapa bisa seperti itu. Yang ketiga, tentang tekanan pada gas. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS-nya itu dia menahan air di dalam gelas. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Itu pertanyaan nomor 3. Yang keempat, dari kedua percobaan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, ini adalah yang harus kamu kerjakan nanti. Kemudian ini seperti biasa, kamu buat kalau nggak kamu buat di buku, kamu juga bisa buat kemarin tuh ada yang kreatif gitu kan, dia buatnya per gambar, di fotonya lah ya kan hasil praktikumnya, kemudian langkah kerjanya dijelaskannya misalnya, atau ada juga yang pakai video, di video itu dijelaskannya, itu yang kreatif gitu ya, itu saja terima, itu nilainya pun sama. Tapi kalau nggak bisa misalnya kamu mau tulis pakai laporan seperti yang biasa kita kerjakan ya kan, laporannya tuh ada alat dan bahan gitu, langkah kerja itu juga boleh. Misalnya nggak bisa pakai video, pakai laporan boleh juga. Kalau ada video bisa pakai video juga boleh. Yang enaknya yang kamu bisa yang mana, itu aja. Jadi kerjakan dia sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau kamu nggak bisa pakai video tapi bisanya pakai laporan juga nggak apa-apa, tapi sertakan gambar hasil praktikum. Misalnya dalam bentuk foto gitu ya. Itu adalah untuk praktikum kita hari ini. Kira-kira ada yang nggak paham? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Paham semua? Nah, dari pertanyaannya juga mudah kan? Jadi ini kerjakannya sendiri-sendiri aja, nggak usah pakai kelompok ya. Jadi ingat ya nak, itu tadi dikerjakan bisa semampu kalian, bisa kalian buat dalam bentuk video, bisa kamu buat dalam bentuk foto atau laporan tulis tangan seperti yang udah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Yang mana mudahnya kamu itu dilakukan. Kemudian ini terakhir dikumpul, ini hari Jumat, hari Minggu dikumpul terakhir. Hari Minggu terakhir dikumpul, hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Karena hari Senin sudah mulai ujian tulis. Jadi sebelum ujian tulis sudah selesai. Nanti hari Ahad dikumpul paling lama pukul 6 sore. Paling lama pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Ya, bisa semua? Ya, insya Allah bisa. Ya, ini hari Jumat. Sekarang langsung kamu kerjakan biar nggak lama-lama lagi, langsung aja nanti udah siap, atau nantilah udah siap mata pelajaran nanti jam 9:10 udah selesai kan semua materi kan. Nah itu bisa langsung dikerjakan supaya jangan bertumpuk kali tugasnya ya, langsung dikerjakan, divideokan atau di foto atau kayak mana. Laporannya paling lama dikumpulkan hari Ahad tanggal 28 ya, 28 Februari 2021 pukul 18.00. Nah itu adalah ujian praktikum kita kali ini. Ingat ya, untuk kisi-kisinya pelajari tekanan, kemudian sistem pernafasan, hanya 2 bab itu yang kita ujiankan. Kemudian oh ya hukum itu ya hukum Pascal masuk dalam tekanan, pokoknya tekanan itu kan. Pelajarilah itu rumus-rumus yang mesti dijelaskan, latihan-latihan yang udah pernah kalian kerjakan tuh diulang-ulang, dilatih, maksudnya nanti hampir-hampir sama seperti itunya tapi angka-angkanya yang diganti ya. Jadi latihan, banyak latihan. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang sudah mohon maaf. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan sudah mohon maaf.
kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya nak. Semoga ujian kalian berjalan dengan lancar, nilai yang kalian dapatkan juga bagus-bagus, ujiannya juga mudah-mudah semua. Amin. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.